Dengan sukacita shalom, yang di rumah shalom, puji nama Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat datang dan beribadah di tempat ini. Yang di rumah juga saya ucapkan selamat pagi. Biarlah kita senantiasa semakin diperbaharui di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan pada pagi hari ini begitu besar anugerah Tuhan, begitu besar berkat Tuhan. Sehingga kita masih bisa merasakan napas hidup. Pada pagi hari itu adalah anugerah Tuhan yang sangat luar biasa untuk kita pada pagi hari ini. Dan puji syukur di tengah pandemi kita masih bisa meluangkan waktu kita masih bisa memberikan hati kita untuk menjadi hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri, kita sama-sama membuka tangan kita, mengangkat kedua belah tangan kita datang dengan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Allah sungguh baik di dalam hidup kami. Terbukti pada pagi hari ini, Tuhan masih memberikan kasih-Nya kepada kami. Dan pada pagi hari ini napas hidup adalah berkat yang luar biasa yang bisa kami nikmati. Dan kami sangat mengucap syukur. Dan kami ingin Tuhan, pada pagi hari ini sebelum kami mengawali aktivitas apapun Tuhan yang ingin kami lalui pada hari ini, marilah Tuhan kami mengangkat kedua belah tangan kami. Kami mengucap syukur di hadapan Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah yang terutama di dalam hidup kami. Sebab berkat Tuhan berkelimpahan atas hidup kami itu karena anugerah Tuhan yang sangat luar biasa yang kami nikmati. Pada pagi hari ini Tuhan, ini hidup kami, ini hati kami. Kami menyerahkan sepenuhnya, tidak setengah-setengah di hadapan Tuhan, tetapi sepenuhnya Tuhan. Kami siap bersorak-sorai, kami siap menyembah Engkau dengan hati kami yang paling dalam. Dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang sudah Tuhan limpahkan atas hidup kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, bereskan setiap pribadi kami masing-masing. Ampuni setiap dosa perlanggaran yang sudah kami lakukan. Baik tutur kata kami yang sudah menyakiti hati Tuhan, yang sudah menyakiti hati sesama kami. Baik perbuatan kami Tuhan yang sengaja maupun yang tidak sengaja kami lakukan. Pada pagi hari kami bersama-sama memohon ampun di hadapan Tuhan. Sebelum pujian penyembahan kami naikkan, kami bersama-sama mengangkat kedua belah tangan kami memohon ampun di hadapan Tuhan. Bereskan setiap pribadi kami masing-masing pada pagi hari ini. Supaya kami layak memuji Tuhan. Supaya kami layak mengangkat sembah kami di depan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya, di mana ada pujian, di mana ada penyembahan, di situ Tuhan hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah ibadah ini Tuhan menjadi ibadah yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sebab firman Tuhan mengatakan, di mana ada pujian, di mana ada penyembahan, di situ Tuhan akan hadir. Mari kita bersama-sama membuka hati kita dengan tulus di hadapan Tuhan. Dan kita mengundang Roh Kudus untuk masuk di dalam hati kita. Supaya memberikan damai sejahtera, kenyamanan di dalam diri kita. Karena ketika kita sudah merasakan nyaman, sudah merasakan tenang, kita bisa dengan leluasa, dengan sepenuhnya kita menyembah Tuhan. Masalah boleh datang dan terjadi silih berganti di dalam hidup kita. Tetapi firman Tuhan senantiasa memberikan janjinya. Tuhan selalu menolong dan tidak akan pernah tinggal diam di dalam hidup kita. Terpuji nama Tuhan. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak
akan berubah sampai selamanya. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Sama-sama kita yakin bahwa Tuhan akan melindungi hidup kita. Tuhan melindungi. Kami yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Kembali kita katakan pujian musim akan selalu berganti. Selalu berganti kasih Tuhan. Tuhan tetap abadi, tidak akan berubah sampai kapanpun. Kasih Tuhan akan tetap sama dalam hidup kita Tuhan, sampai selamanya. Dan kami tetap percaya kasih Tuhan. Mari dengan iman katakan, Tuhan selalu melindungi, melindungi. Ku yakin Tuhan memberkati. Burung di udara tidak pernah meminta, tetapi Tuhan tetap memberkati. Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Sama-sama dengan sungguh katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Terima kasih Tuhan, selalu bersamaku, bersamaku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kembali kita naikkan pujian ini. Sama-sama kita belajar pujian di hadapan Tuhan. Selalu kasih Tuhan tetap abadi. Tuhan tetap abadi. Terima kasih Tuhan. Dengan iman kami mengatakan pujian di hadapan Tuhan. Kasih-Mu tidak akan berubah sampai kapanpun Tuhan, sampai selamanya. Dan kami tetap percaya. Ku yakin Tuhan melindungi. Kami yakin Tuhan memberkati. Burung di udara Tuhan pelihara, Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Sama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu bersama kami, selalu menjagaku. Selai di rambutku, selai di rambutku. Terima kasih Tuhan, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan
dari hati kita yang paling dalam. Tuhan selalu menolong. Mari kita mengangkat kedua belah tangan ke depan Tuhan. Bawa penyerahan diri kita sepenuhnya di depan Tuhan. Dengan iman kita katakan, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolong kami. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolong. Ini ungkapan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampai kapanpun kasih Tuhan tetap sama dan abadi dalam hidup kami. Tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu menolong. Terima kasih Tuhan. Engkau baik di dalam hidup kami Tuhan. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur
Terima kasih Tuhan Yesus. Nyanyi, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik atas hidup kami Yesus. Engkau sangat baik. Engkau sungguh luar biasa. Sebab pujian kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan kami serahkan sepenuhnya hidup kami Tuhan. Dengan tulus kami di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau sumber pertolongan, Kau berpertolongan kami Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Katakan nyanyi dan bersoraklah. Saya mengajak manusia untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian depan Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora. Nama Tuhan. Dengan bersuka kami memuja nama Tuhan. Haleluya. Ku bersuka atas perbuatan. Selamanya kami kasih Kau Tuhan. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Saya bersungguh karena nyanyi dan bersoraklah. Terima kasih Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pada bersuka kita katakan pujian di dalam Tuhan. Kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora. Gunung tunduk, laut bergelora. Mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya kami kasih Kau Tuhan. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagi nama Tuhan. Gunung tunduk, laut bergelora ketika mendengar nama-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari ini, nama Engkau Tuhan yang sungguh sangat menyegarkan kami. Dan hanya nama Engkau Tuhan yang sungguh membuat hati kami tenang. Dan kami percaya Tuhan sudah berada di tengah kami pada pagi hari ini. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu jamaah.
Dan kami siap untuk bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Karena kami yakin Tuhan ada di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan bersuka katakan. Dengan bersuka katakan. Amin. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Lebih meriah lagi, beri sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pujian mengatakan gunung pun tunduk ketika mendengarkan nama Tuhan. Semua orang bersorak-sorai ketika akan mendengarkan nama Tuhan. Saya yakin kita juga sama seperti itu. Ketika kita mendengar nama Tuhan Yesus, kita akan bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Amin. Siap bersorak-sorai? Siap bersorak-sorai? Kurang kencang Bapak Ibu Saudara. Siap bersorak-sorai? Haleluya, bersorak-sorai dan lambaikan tangannya bagi Tuhan. Haleluya. Kita masih berdiri. Anggap saja ini sambil olahraga Bapak Ibu Saudara. Oke. Mari tepuk tangan kita bersuka bagi Tuhan. Katakan Tuhan Maha Besar. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari tepuk tangan kita dengan sukacita bagi Tuhan. Permuliakannya di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat agung. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi sebab Tuhan. Sebab Tuhan Maha. Mari kita tepuk tangan kita bagi Tuhan. Dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Katakan kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji.
nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terpuji nama Tuhan, sebab Tuhan Maha Besar dan layak dipuji. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita akan memberikan persembahan syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Dan kami minta kesediaan Ibu Simpun untuk bawa kita di dalam doa persembahan. Terpuji nama Tuhan. Kembali kita menundukkan kepala kita akan berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami yang kekal kudus, Allah kami yang luar biasa dan sungguh sempurna. Pada kesempatan pagi yang indah ini Tuhan, layaklah Engkau senantiasa dipermuliakan, sebab Engkau agung, perkasa dan mulia. Kesempatan yang indah ini juga Bapa, kami sudah berkumpul memuji menyembah Engkau. Kami senantiasa ingin memberikan yang terbaik kepadamu Bapa. Mari Bapa, Engkau Allah yang setia, menguduskan setiap hati kami, bahkan menguduskan setiap persembahan yang akan kami berikan. Baik itu persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur kami, persembahan untuk pembangunan gereja. Kau yang memakai semua ini Tuhan untuk alat kemuliaan-Mu. Demikian juga Tuhan pada kesempatan yang indah ini, ajar kami tetap mempersembahkan tubuh jiwa kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu di tengah-tengah dunia yang fana ini. Terpujilah Engkau ya Bapa kami yang di sorga. Saat ini kami siap untuk memberikan persembahan kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Sementara kantong persembahan diedarkan, kembali kita naikkan pujian syukur kita bagi Tuhan. Begitu besar kasih Allah kepada kita. Haleluya. Kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan merubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan jua. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan jua. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang
Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara. Biarlah persembahan ini untuk kepujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan bersama-sama mempersiapkan hati pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita berharap firman Tuhan semakin hari semakin diperbaharui dalam hidup kita. Dan nantinya disampaikan oleh hambanya yang akan menjadi saluran berkat untuk kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi atas hidup kami, masalah, sukacita, kebahagiaan, kami akan tetap setia mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita katakan bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sama-sama kita menyembah Kau. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita katakan pujian yang sungguh di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus. Sekali lagi kita naikkan pujian dengan sungguh lebih sungguh kita hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, tidak. Mari dengan sukacita katakan Tuhan Yesus baik. Berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sama-sama ku sembah Kau. Ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat kami balas kasih-Mu Tuhan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Dengan sungguh katakan ku sembahkan. Kami sembahkan.
kita mengangkat kedua belah tangan ke depan Tuhan. Tidak dapat kami membalas kasih-Mu Tuhan. Mari kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Dengan sungguh, dengan ketulusan hati kita depan Tuhan. Sekali lagi, dengan sungguh katakan pujian di hadapan Tuhan. Ku sembah. Ini suara kami Tuhan. Dan ini ungkapan syukur kami di hadapan Tuhan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu Tuhan. Ku rindu. Selanjutnya serahkan kepada hamba. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, bersyukur luar biasa Tuhan, seperti pujian kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, tidak pernah kami meninggalkan Tuhan. Tetapi kami berkata bahwa Engkau baik di dalam kehidupan kami. Kami masih sehat, kami masih diberikan kemampuan untuk beribadah, bahkan untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat hari ini. Dan kami pun masih bisa bernapas. Itu membuktikan bahwa Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Biarlah pada saat hari ini Tuhan, setiap kami yang datang kepadamu Tuhan, hati kami akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Hati kami siap Tuhan untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah teguran dari teguran firman Tuhan pada saat hari ini membuat kepercayaan kami, langkah kami semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Tidak meninggalkan Tuhan, tetapi kami semakin percaya, berharap kepada Tuhan. Hamba-Mu Tuhan tidak ada apa-apanya Bapa. Biarlah pada saat hari ini urapan Engkau turun Tuhan atas hamba-Mu. Biarlah Tuhan Yesus Kristus pada saat hari ini Tuhan, betul-betul perkataan Tuhan yang hadir, betul-betul ucapan Tuhan, kebenaran firman Tuhan tersampaikan untuk jemaat Tuhan pada saat hari ini. Ya Bapa yang baik, biar pada saat hari ini Tuhan, kami buka hati kami Tuhan, dan kami siap melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, saya tidak akan lama menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Biarlah inti-inti sehari dari kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini yang akan saya sampaikan untuk kita. Biarlah kuasa Roh Kudus yang lebih jauh, yang lebih dalam menjelaskan untuk kita di dalam hati kita, dalam kehidupan keluarga kita. Kita buka kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Kita buka kitab Markus pasal 2. Markus pasal 2 ayat pertama sampai yang ke-12. Kita Markus pasal 2 ayat pertama sampai yang ke-12. Yang dapat katakan haleluya. Masih belum kayaknya. Saya tunggu. Haleluya. Kurang keras, seperti 5 orang ibadah ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita baca bersama-sama dengan berikop orang lumpuh disembuhkan. Kita baca bersama-sama. Dalam hitungan ketiga kita bersama-sama membaca ya. 1, 2, 3. Kemudian sesudah lewat waktu Yesus, maka datanglah orang-orang berkerumun, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya,
Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus berjalan. Angkatlah tempat tidurmu. Dan orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub dan memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Haleluya, firman Tuhan begitu luar biasa sekali pada saat hari ini, dan pengulangan kembali untuk kita mungkin sudah sering diceritakan dalam ibadah-ibadah. Bahkan ketika saya sekolah minggu, firman Tuhan ini sudah sering sekali saya dengar. Tidak salahnya kita ulang kembali bagaimana kebenaran firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita soal tokoh yang begitu luar biasa yang menjadi sentral, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ketika ia bertemu dengan orang-orang pada saat itu, ketika tersiar kabar bahwa Yesus hadir ke kota tersebut, orang-orang banyak datang berbondong-bondong ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Ada berbagai macam alasan pada saat itu yang membuat orang-orang datang. Yang pertama, orang ingin melihat seperti apa sih Yesus itu. Orang yang terkenal itu seperti apa? Wujudnya itu seperti apa Yesus itu? Dan yang kedua, orang-orang pada situ datang untuk apa? Karena ingin disembuhkan dari sakit penyakitnya. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu karena mereka rindu akan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya pada saat hari ini kita yang hadir, yang datang pada saat ini rindu dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita bawa pergumulan kita datang kepada Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini saya beri judul, yaitu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Meskipun pada saat hari ini situasi begitu berat, keadaan di sekitar kita mungkin tidak bisa menjadi patokan untuk kita bisa maju. Tapi saya akan percaya pada saat hari ini, ketika kekhawatiran, ketika persoalan datang, tetaplah kita andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di situasi yang tidak menentu pada saat hari ini, semua orang tidak tahu sampai kapan pandemi ini berakhir. Sampai kapan peristiwa ini bisa berhenti seperti itu. Tapi kita percaya Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Hari-hari ini baik itu di dunia usaha, di dunia apapun saudara, sangat berimbas sekali. Termasuk saya yang sudah usaha gitu ya, dari beberapa tahun yang lalu, jujur saja saudara, pendapatan sangat menurun. Sangat menurun. Pemasukan sangat menurun. Saya percaya saudara-saudara pada saat ini pun sama gitu ya. Yang lagi usaha, baik itu online, baik itu usaha apapun seperti itu. Nyedot apapun segala macam, cari emas. Sekarang lagi ya seperti itulah. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, tetap kita andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetap kita percaya kepada Tuhan. Sama halnya ketika mereka pada saat itu, ketika orang lumpuh ini sakit menderita, ia tidak bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ia memiliki tekad yang kuat, ingin berjumpa dengan Tuhan. Ia memiliki keinginan yang kuat, ingin bertemu dengan Tuhan. Sehingga Tuhan menolong dia. Pada saat ini mungkin kita sedang mengalami rasa yang mungkin berat, beban berat, persoalan yang berat. Tetap milikilah tekad yang kuat dalam Tuhan. Jangan menjadi orang yang mudah menyerah, menjadi orang yang mudah putus asa. Tetapi kita menjadi orang yang mudah mengandalkan Tuhan. Tetapi kita menjadi orang-orang yang mudah mengucap syukur. Kita menjadi orang-orang yang mudah senantiasa meninggikan nama Tuhan. Bukan menjadi orang yang mudah hancur hatinya. Oleh sebab itu saudara, kalau itu sama seperti orang lumpuh ini. Hal yang pertama adalah ia memiliki tekad yang kuat untuk berjumpa dengan Tuhan. Memiliki tekad yang kuat.
Secara manusia, secara fisik dia tidak bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus karena ia lumpuh. Orang-orang semua sedang lari, sibuk sendiri berlari, ingin melihat rupa Yesus seperti apa. Firman Tuhan yang ingin disampaikan. Tetapi apa? Ia tidak bisa. Tetapi ia tidak putus asa. Ia punya rekan-rekan yang luar biasa yang mau menggotong dia. Ingin berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana sikap seorang yang mengandalkan Tuhan? Ia harus memiliki tekad yang kuat. Tidak mudah menyerah. Tidak mudah menyerah dengan situasi. Tidak mudah menyerah dengan keadaan. Oleh sebab itu, tetap andalkan Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Jangan kita mudah menyerah. Jangan kita mudah putus asa. Oleh sebab itu saudaraku, tetap andalkan Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua yang kita pelajari adalah bagaimana sikap seorang yang mengandalkan Tuhan. Ia setia mendengar firman Tuhan. Kita lihat di dalam ayat yang kedua. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah setia mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab melewati kebenaran firman Tuhanlah kita dikuatkan. Sebab lewat kebenaran firman Tuhanlah kita diteguhkan untuk melangkah ke depan. Jangan heran ada orang yang mungkin sudah Kristen dari lahir, bahkan pelayanan. Tetapi apa? Ia meninggalkan Tuhan. Ia menjauhkan diri daripada Tuhan. Karena apa? Karena ia belum sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hanya didengar pada saat hari Minggu saja. Tetapi itu tidak dilakukan. Tetapi orang yang setia mendengar, membaca kebenaran firman Tuhan, ia tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Orang yang bisa berkata seperti itu saudara, karena ia hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Inilah bedanya orang yang hidup di dalam Tuhan dengan orang di luar Tuhan. Ketika ada persoalan, ketika ada masalah, yang ia andalkan Tuhan. Karena apa? Karena ia berakar di dalam firman Tuhan. Dikatakan firman Tuhan bahwa kita harus berakar di dalam firman Tuhan. Pondasi kita harus didiri di atas batu, bukan di atas pasir. Orang yang senantiasa setia mendengar firman Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, ia akan kuat, ia akan mengalami kemenangan. Pesan Tuhan kepada Yosua yaitu dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tetap teguhkan hatimu. Jangan kau menyimpang ke kanan ke kiri. Tetap melangkah bersama aku, maka engkau akan berhasil. Begitu banyak hari-hari ini tawaran-tawaran dunia untuk kita bisa jatuh. Begitu banyak hal-hal yang menggoda kita untuk kita menjauh daripada Tuhan. Terkadang itu kelihatannya baik. Terkadang kelihatan itu sempurna. Tetapi ada hal yang tidak baik sebenarnya di belakangnya. Yang mencoba menjebak kita. Oleh sebab itu, jadilah anak Tuhan yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadilah orang yang hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Jadilah teladan, menjadilah berkat bagi setiap orang. Hiduplah sungguh-sungguh dalam kepercayaan kita di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, carilah Tuhan, datang kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan. Dikatakan firman Tuhan. Ketika mereka datang kepada Tuhan. Ketika orang lumpuh itu berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Dia disembuhkan. Dia disembuhkan. Hidupnya dipulihkan. Sama hal yang kita pada saat hari. Datang kepada Tuhan. Berjumpalah dengan Tuhan. Sungguh-sungguhlah menghadap Tuhan. Maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Memulihkan hati kita. Hati yang penuh dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Dan yang kedua, yang dapat kita pelajari seorang yang mengandalkan Tuhan adalah yang kedua. Kita lihat ayat yang kelima. Ketika Yesus
melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ketika Yesus melihat iman mereka, orang yang mengandalkan Tuhan adalah adanya kebersamaan, adanya kesatuan di dalam kehidupannya. Adanya kesatuan dalam kehidupannya dengan satu dengan yang lain. Oleh sebab itu saudaraku Yesus Kristus, tidak ada yang namanya menyimpan kepahitan, jangan simpan kebencian terhadap sesama kita, jangan menyimpan kepahitan terhadap suami, terhadap istri, terhadap keluarga kita. Karena itu bukan orang yang mengandalkan Tuhan. Itu bukan orang yang bisa melihat mujizat Tuhan. Itu bukan orang yang bisa melihat perkara yang luar biasa di dalam Tuhan. Mari pada saat hari ini, mengapa kok Tuhan gak jawab-jawab doa saya? Kenapa Tuhan kok rasanya hidup saya seperti ini saja, datar? Tanyalah pada diri saudara, apakah saudara sudah betul-betul mengasihi Tuhan? Apakah saudara sudah betul-betul mencari Tuhan? Ataukah kita cari Tuhan itu hanya cari berkatnya saja? Berdoa itu cuma cari berkatnya saja. Tetapi tidak pernah kita meminta, Tuhan, biarlah kehendak-Mu jadi dalam kehidupanku. Aku tetap bersyukur. Atau kita berdoa, Tuhan Yesus berkati saya, Tuhan Yesus berikan saya ini, Tuhan Yesus limpahkan saya ini. Kebanyakan doa kita seperti itu, saudara. Tuhan istilahnya, kalau istilah mobil itu ban serepnya saja. Ketika bocor baru kita cari. Enggak. Tapi Tuhan itu ibarat mesin penggerak yang paling utama di dalam kehidupan kita. Harus ada kebersamaan di dalam kehidupan kita. Jangan ada pemisah antara hidup kita satu dengan yang lain. Kebersamaan itu penting. Sehingga itu menunjukkan kita mengandalkan Tuhan. Sehingga kita bisa melihat mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Di gereja ini pun kita memerlukan kebersamaan. Melayani Tuhan pun perlu kebersamaan. Kalau saya sendiri yang melayani Tuhan, saya akan percaya saya tidak akan bisa. Saya main drum, saya main bass, saya main keyboard. Otomatis nggak bisa jalan, saudara. Ya, tapi ketika ada orang-orang di dalamnya, dan ini memiliki kesatuan hati, tidak ada rasa saling benci, tidak ada rasa saling menjatuhkan. Saya ingin percaya hadirat Tuhan akan hadir dalam kehidupan kita. Sama halnya di dalam keluarga, perlu adanya kebersamaan. Di dalam kehidupan bersuami istri harus ada kebersamaan. Tidak ada yang namanya dusta di antara kita. Ada rasa jujur satu dengan lain. Oleh sebab itu saudaraku, harus ada kebersamaan di dalam Tuhan. Beberapa bulan yang lalu, istri saya bilang seperti ini, "Pak, gimana kita lebarin dapur aja yuk." Lebarin dapur. Ya terserah kamu aja, lebarin aja dapur. Yang penting dikerjakan dengan baik, cari tukang yang baik, seperti itu. Saya bilang seperti itu. Kalau istri saya mungkin tidak ada mau kebersamaan di dalam keluarga, kalau istri saya mementingkan diri sendiri, dia langsung bangun aja, nggak perlu diskusi. Dia bilang, uang saya juga, katanya, ngapain saya kasih tahu, saya kerjakan aja. Tapi tidak, saudara, karena ada kebersamaan, karena ada kesatuan di dalam keluarga, itu saling mengingatkan, saling memberitahu apa yang menjadi program ke depan di dalam keluarga, apa yang menjadi rancangan di dalam keluarga. Mengapa begitu banyak keluarga-keluarga yang hancur? Karena tidak ada kebersamaan, karena tidak ada kejujuran di dalamnya. Orang lumpuh ini bisa disembuhkan, karena apa? Karena ada kebersamaan. 4 orang temannya mau menolong dia, mau menopang dia, mau mengangkat dia, sehingga dia bisa disembuhkan. Samanya hal kehidupan kita di dalam keluarga, harus ada kebersamaan, saling mengingatkan satu yang lain. Yang satunya malas ibadah, ingatkan dia untuk beribadah. Yang satunya mungkin mulai sudah jauh-jauh daripada Tuhan, ingatkan dia. Sahabat kita, rekan kita mungkin semakin jauh dari pelayanan, harus kita ingatkan. Harus kita ingatkan dia.
Oleh sebab itu, janganlah kita membiarkan domba-domba itu tersesat daripada Tuhan. Harus ada kebersamaan dalam Tuhan. Kita buka satu ayat dalam firman Tuhan pada saat ini dalam kitab Efesus. Efesus 4 ayat 2 sampai yang ke-6, dalam firman Tuhan bisa baca di depan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkan kasih dalam saling membantu. Dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa kita semua, Allah di atas dan oleh semua dan di dalam semua. Kita lihat lagi ayat 13 sampai yang ke-15. Ayat 13 sampai yang ke-15, ayatnya tadi Efesus 4. Ayat yang ke-13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhannya sesuai dengan kepenuhan Kristus. Lanjut, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita timbul di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dikatakan firman Tuhan, kita harus memiliki kesatuan di dalam Tuhan. Baik di dalam jemaat, baik di dalam keluarga. Ketika ada kesatuan, kita menjadi kuat. Ketika ada kesatuan, kita akan menjadi berkat. Ketika ada kesatuan, kita akan mengalami kemenangan yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin, saudara. Ketika kita ada kesatuan, kita akan semakin kuat. Ketika ada kesatuan, kita akan menjadi berkat. Ketika ada kesatuan, kita akan jadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Mungkin ini sering dikatakan oleh para pendeta dan guru-guru di sekolah pun juga sering bilang, lidi itu kalau satu itu mudah dipatahkan. Tetapi kalau lidi itu banyak, mungkin sebesar betis saya ini, sangat sulit untuk dipatahkan. Lidi satu buat nyapu, satu biji, itu nggak ada fungsinya saudara. Tetapi kalau dia banyak, segenggam, dia bisa buat nyapu. Sangat penting kesatuan dalam kehidupan kita, di dalam Tuhan, terutama di dalam keluarga. Saya salut sekali pada saat hari ini, begitu banyak Bapak Ibu gitu ya, membawa pasangannya untuk beribadah pada saat hari ini dan mungkin juga beribadah online juga di rumah. Meskipun pada saat hari ini, bulan-bulan tahun-tahun yang dulu mungkin ibadahnya saling depetan, sekarang harus terpaksa ya, harus jaga jarak. Ya, jaga jarak 1 meter, tidak bisa dekat lagi dengan pasangannya seperti itu. Tapi seperti saya bilang, kalau di rumah jangan jaga jarak ya, harus saling dekat saja ya. Haleluya, kecuali di gereja ya jaga jarak saudara, haleluya. Harus ada kesatuan di dalam Tuhan. Dan yang terakhir pada saat hari ini, yang terakhir dari kebenaran firman Tuhan, poin yang ketiga yaitu iman yang tahan uji. Mari kita lihat ayat dalam firman Tuhan, ayat 9 sampai yang ke-12. Manakah yang lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dalam dunia ini, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu katakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah dan katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Yang ketiga adalah orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang memiliki iman yang tahan uji. Tahan uji. Harus tahan uji. Iman berbicara tentang kesungguhan kita ikut Tuhan. Iman yang sungguh terlihat lewat cara hidup kita. Iman sesungguhnya lebih harus terlihat lewat
cara hidup kita. Orang berkata, saya beriman kepada Tuhan, saya percaya kepada Tuhan, saya setia beribadah kepada Tuhan, saya beriman kepada Tuhan. Tetapi ketika ia keluar dari gereja, kehidupannya sama dengan orang-orang dunia. Kehidupannya tidak ada bedanya. Ia nipu juga, ia korupsi juga, ia melakukan hal yang tidak benar, ia melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, bahkan sama dengan orang dunia. Tidak ada bedanya, saudaraku. Ibadah kita akan sia-sia. Seperti itu. Oleh sebab itu pada saat hari iman kita harus terwujud lewat tindakan kehidupan kita. Iman kita semakin kuat melewati ujian, persoalan, masalah. Oleh sebab itu pilihan dalam kehidupan kita. Kita harus senantiasa bertahan di dalam Tuhan. Emas ketika ia dibentuk menjadi cincin seperti di jari saya ini. Dia tidak dengan panas 100 derajat. Tetapi ia dipanaskan dengan 1064 derajat sampai 3000 derajat. Baru dia bisa dibentuk seperti cincin yang ada di tangan saya. Kalau dia cuma 100 derajat panasnya saudara, seperti kopi yang biasa saya minum, itu tidak ada apa-apanya. Tidak bisa membentuk emas. Sama halnya dengan kehidupan kita. Masalah saudara tidak sama dengan masalah dia. Masalah saudara tidak sama dengan masalah saya. Tetapi tujuan Tuhan adalah agar kita menjadi orang yang dewasa, menjadi orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Ketika kita diuji, di situ kita melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Percayalah, ujian dalam kehidupan kita agar kita bisa melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami ujian, tujuannya agar kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Ketika orang lumpuh itu mungkin ketika ia tidak bangun, ia tidak akan menjadi berkat pada saat itu bagi orang-orang di sekitarnya. Tetapi orang lumpuh itu berdiri dan orang-orang pada saat itu berkata, yang seperti ini belum pernah kami lihat. Artinya apa saudara? Jadi berkat. Jadi kesaksian bagi orang-orang yang pada saat itu berkerumun. Oleh sebab itu, ujian, masalah dalam kehidupan kita, tujuannya mendewasakan kita. Yang kedua, agar kita melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Tetap percaya. Yang ketiga, agar kita menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Saudaraku dalam Kristus, hendaklah kita hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ambil keputusan yang benar di dalam Tuhan. Masalah itu terjadi menjadi pelajaran buat kita. Atau masalah itu terjadi malah menjadi tekanan buat hidup kita. Tergantung apa yang menjadi respon kita. Apakah persoalan, masalah, ujian itu menjadi tekanan? Atau masalah, ujian, persoalan itu malah membuat kita hidup sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Keputusannya ada di tangan kita. Bagaimana sikap orang yang mengandalkan Tuhan? Ia mencari Tuhan. Ia sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Oleh sebab itu, jangan kita menyimpan akar pahit. Itu menghalang iman kita untuk bisa maju dalam Tuhan. Jangan kita menyimpan dendam. Itu salah satu penghalang untuk kita mengalami mujizat Tuhan. Jangan kita menjadi pribadi yang mudah kecewa atau kita menyimpan kekecewaan. Itu juga menghalang iman kita untuk maju dalam Tuhan. Jangan kita menjadi pribadi yang sombong. Itu juga penghalang untuk kita melihat mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita hidup dalam kegelisahan hati. Itu menjadi penghalang dalam kehidupan kita untuk melihat mujizat Tuhan. Untuk iman kita semakin meningkat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara dan Kristus, pada saat hari ini, situasi, kondisi pada saat hari ini bukan membuat kita untuk menjauh daripada Tuhan. Bukan untuk kita menyalahkan keadaan, bukan untuk kita menyalahkan orang lain. Tetapi untuk kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita senantiasa berdoa untuk bangsa dan negara kita berdoa untuk pemimpin kita berdoa untuk kabupaten kita. Tidak ada orang lain lagi yang berdoa.
Kitalah orang-orang yang berdoa di dalamnya. Bawa itu dalam persekutuan doa kita, di dalam keluarga kita, dalam doa pribadi kita. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara Yesus Kristus, hiduplah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan. Saya undang teman-teman, rekan-rekan main musik, singer song leader pada saat hari ini maju ke depan. Oleh sebab itu, orang yang mengandalkan Tuhan, ia senantiasa mencari Tuhan dalam kehidupannya. Ia setia mendengarkan firman Tuhan. Ia setia datang kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, adanya kebersamaan di dalam kehidupannya, di dalam keluarganya. Ia senantiasa membawa keluarganya untuk datang kepada Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang memiliki iman yang tahan uji. Firman Tuhan berkata, kita bukan bayi-bayi rohani, tetapi kita adalah orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Kita tidak makannya susu, tetapi kita makannya keras. Oleh sebab itu saudara, tetap andalkan Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Kau baik Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami datang kepadamu Tuhan dengan penuh kerendahan hati Tuhan. Membawa sembah kami, membawa hidup kami Tuhan. Sebab Kau luar biasa. Terima kasih Yesus. Kau baik Tuhan di dalam kehidupan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencana. Terima kasih Tuhan Yesus, bersyukur luar biasa Tuhan. Mari pada saat hari ini Engkau yang datang dengan persoalan pergumulanmu, datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Engkau mungkin yang datang dengan sakit penyakitmu, mari dengan kesungguhan hati Engkau datang kepada Tuhan pada saat hari ini. Engkau yang pada saat hari ini mungkin datang dengan persoalan ekonomi, pergumulan hidup, datang kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Terima kasih Tuhan, Allah yang baik, Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Tidak ada tempat lain, tidak ada tempat kami bersandar Tuhan selain kepada Engkau. Begitu banyak hal-hal yang mengecewakan kami, hal-hal yang mungkin menyakiti hati kami Tuhan. Tetapi satu hal yang kami percaya, Engkau baik dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau bersama dengan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, dengan segenap hati kami datang kepadamu. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami Tuhan, yang mungkin
kami sering mengecewakan Tuhan. Bahkan kami sering mengecewakan pasangan hidup kami. Kami mengecewakan anak kami. Mungkin kami anak muda sering mengecewakan orang tua kami, saudara-saudara kami. Kami datang kepadamu Tuhan, meminta ampun kepadamu Tuhan. Dengan segenap hati kami Bapa yang baik. Damai sejahtera Tuhan, Tuhan hadir pada saat hari menjamah setiap hati, menjamah setiap pribadi kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus pada saat hari kami seperti orang lumpuh itu Tuhan. Seperti orang lumpuh itu ketika mereka tidak ada pengharapan Tuhan. Ketika Engkau datang, Engkau hadir, Engkau menjamah mereka Tuhan. Engkau sembuhkan dia Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Kami datang kepadamu Tuhan dengan segenap hati kami. Dengan segenap jiwa kami Tuhan. Biarlah Tuhan pada saat hari kami dipulihkan, kami dikuatkan di dalam Tuhan. Kami senantiasa diberikan kemenangan hati yang baru di dalam Tuhan. Kami yang mungkin melayani Tuhan, mungkin kami sering melakukan hal yang tidak benar Tuhan. Kami melayani Tuhan tidak dengan kesungguhan hati kami. Pada saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Jamah lebih hati kami Tuhan, agar kami betul-betul mencintai Tuhan. Agar kami betul-betul mencari Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ya Yesus. Kami datang kepadamu Tuhan yang penuh kerendahan hati kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Biarlah taburan firman Tuhan hari ini yang kami dengar betul-betul menjadi rema yang baru dalam kehidupan kami. Betul-betul menguatkan langkah kami percaya kepada Tuhan. Agar kami senantiasa mengandalkan Tuhan. Kami tidak mengandalkan manusia kami. Kami tidak mengandalkan ego kami. Kami tidak menjadi seperti ahli Taurat orang Farisi yang senantiasa mencari-cari kesalahan Tuhan. Mencari-cari salah Tuhan. Tapi kami menjadi orang yang senantiasa rendah hati, mengakui kesalahan kami di hadapan Tuhan. Mengakui betul-betul bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah pada saat hari ini kami datang kepadamu. Kami yang mungkin sakit disembuhkan. Kami yang pada saat hari ini mungkin membawa persoalan pergumulan, kegelisahan Tuhan. Kami datang kepadamu, diberikan damai sejahtera daripada Tuhan. Mungkin kami pada saat hari ini bingung Tuhan dengan masa depan kami, dengan usaha pekerjaan kami. Mungkin kami belum dapat pekerjaan Tuhan. Biarlah Tuhan buka jalan, biarlah Tuhan berikan kami jalan keluar. Agar kami bisa memiliki pekerjaan Tuhan, agar kami bisa mendapat pekerjaan. Dan ketika kami dapat pekerjaan, kami yang sudah bekerja Tuhan, Kau tambahkan pekerjaan dalam kehidupan kami, berkat di dalamnya Tuhan. Dan kami menjadi berkat di dalam lingkungan pekerjaan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kebenaran firman Tuhan tidak akan sia-sia dan tertanam dan berbuah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan untuk Bapak Gembala pada saat hari ini. Bagi teman-teman yang akan dibaptis pada saat hari ini bisa maju ke depan. Teman-teman yang mau dibaptis bisa maju ke depan. Ada 2 jiwa yang datang yaitu menerima baptisan kudus pada hari ini. Mereka ini telah beberapa kali yaitu diarahkan, diajar oleh para hamba-hamba Tuhan supaya mereka benar-benar bisa melakukan firman Tuhan dan setia di hadapan Tuhan. Ini adalah tanda pertobatan dan nantinya yaitu mereka lebih setia lagi di dalam yaitu pengiringannya di hadapan Tuhan. Kami minta sidang jemaat bangkit berdiri dan kita sama-sama berdoa buat yaitu 2 jiwa datang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan mereka berdua silakan yaitu berlutut. Yaitu berdoa kepada Tuhan. Sikap berlutut. Haleluya. Tubuh jiwaku, roh hidupku,
ku serahkan oh Tuhan, sambut hamba. Tubuh jiwaku Bapa, tubuh jiwaku, rusna hidupku, ku serahkan oh Tuhan, sambut hamba-Mu. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh tubuh jiwaku Tuhan, jiwaku, oh haleluya Bapa, rusna hidupku, ku serahkan oh Tuhan, sambut hamba-Mu. Bapa, di dalam Yesus Kristus pada pagi hari ini ada 2 jiwa yang datang di hadapan Tuhan, anak muda yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepadamu Bapa. Pada saat ini Tuhan, mereka telah mengikuti yaitu pengajaran yang diberikan oleh hamba-hamba Tuhan, supaya hidup mereka Bapa ini menjadi tanda yaitu pertobatan, segala kutuk apapun Tuhan dilepaskan di dalam nama Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu mengangkat tangan kepadamu, kiranya Tuhan melihat dan Tuhan mendengar dan Tuhan mengurapi yaitu permandian kudus pada hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah nama Engkau Bapa. Ini suatu tanda supaya mereka selalu mengandalkan Tuhan sesuai dengan janji Tuhan. Firman-Mu disampaikan pada hari ini buat yaitu anak muda ini dan kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali ke tempat masing-masing. Tubuh jiwaku, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya hidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan terima kasih atas anugerah berkat yang Tuhan yang sudah luar biasa. 2 jiwa yang sudah Engkau panggil. Dan kami yakin dan percaya itu juga Tuhan yang Tuhan pilih. Dan kami serahkan sepenuhnya acara kegiatan kami selanjutnya. Baik baptisan kudus dan apapun itu Tuhan nantinya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan, Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku
sekali kali suku katakan, kuasamu terlebih besar, kuasamu terlebih besar, Tuhanku besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu Tuhan, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, menolong hidupku. Dengan suka katakan, kuasamu terlebih besar, Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Saya semua katakan, kuasamu terlebih besar, kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, menolong hidupku. Dan iman katakan, kuasamu terlebih besar, kuasamu terlebih haleluya, Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janjimu, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Janjimu ya dan amin dalam kehidupan kami Bapa. Engkau tidak pernah akan terlambat menolong kami, tidak pernah terlambat yaitu menguatkan kami, menyembuhkan kami, memberkati hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami tetap berdoa kepada seluruh sidang jemaat, khususnya pada pagi hari ini Bapa, Mama Masna yang masuk di rumah sakit, biarlah Tuhan menyembuhkannya di dalam nama Yesus. Pulihkan kesehatannya, pulihkan yaitu di dalam tubuhnya Bapa, sakit penyakitnya di dalam nama Yesus Kristus. Dan juga kami berdoa buat keluarga Mama Riko, Pariko pada saat ini mereka dalam keadaan yaitu isolasi. Tuhan kuatkan mereka, mampukan mereka Bapa agar bisa melewatinya sakit penyakit apapun bentuknya Tuhan. Kuatkan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Dan juga kami berdoa buat yaitu jenazah saudara kami, sepupu kami, yaitu Marcia Marius yang diberangkatkan pada pagi hari ini dari Kuala Kurun ke Palangkaraya. Dan biarlah yaitu Tuhan pelihara, Tuhan jaga, berikan cuaca yang baik supaya seluruhnya berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa. Pada saat ini juga kami berdoa buat bangsa negara kami, khususnya para pemerintah pusat, provinsi, yaitu kabupaten, bahkan sampai RT RW, kami serahkan dalam tangan Tuhan agar mereka yaitu menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik sesuai menurut kehendak-Mu Tuhan. Dan juga pada pagi hari ini Tuhan, Engkau melihat dan yaitu mendengar kerinduan sidang jemaat, doa-doa sidang jemaat Tuhan di tempat ini, baik di ruangan gereja ini maupun di rumah kami masing-masing Bapa. Kami membutuhkan Engkau
memerlukan Engkau. Biar Engkau selalu hadir dan Roh-Mu bersama-sama menuntun, memelihara, menjaga, menguat, memampukan kami hari lepas hari. Dan hamba-Mu berhenti menyampaikan firman Tuhan. Dan biarlah keluarganya, hidup nikahnya, anak-anaknya, Tuhan berkatilah seluruh pekerjaannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, pulihkan hidup mereka agar api Roh Kudus-Mu menjalan-nyala. Berikan semangat yang luar biasa untuk melayani Tuhan, agar ada kebersamaan kami, agar ada yaitu kesatuan kami untuk melayani di tempat ini. Tidak ada yaitu kesombongan kami, tidak ada keangkuhan kami, tetapi Roh Kristus selalu hadir untuk memberikan damai sejahtera buat kami. Terima kasih Bapa Surgawi pada siang hari ini. Apabila sidang jemaat keluar dari tempat ini Tuhan, bila mereka berjalan kaki, apabila menaiki kendaraan mereka, Tuhan pelihara, Tuhan lindungilah, jauhkan mereka dari mara bahaya, tibakan mereka dengan selamat di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tibalah saatnya kita mengarahkan hati kita, kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Kami sangat memerlukan Engkau, kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Bapa dalam Yesus Kristus, buat sidang jemaat Tuhan yang belum punya pekerjaan, Bapak berikan pekerjaan yang layak dan pantas buat sidang jemaat di tempat ini. Dan juga yang punya pekerjaan, biarlah Tuhan tambahkan di dalamnya untuk keagungan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini biarlah kami pulang dari tempat ini Bapa, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Turunlah berkat dari Allah Bapa, pengasihan dan pertolongan dari Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai, memelihara dan menjaga hidup kami hari lepas hari. Katakan, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Sama-sama katakan amin. 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 Selamat pulang, Tuhan Yesus berkati.